Tanang kawan ini aja. adem yo tapi nanti kecampur-campur aku nek jopo kembangnya aja di Jawa Tengah ini Sono. Hei. Kagak bisa tak? Sono. kayak tambah kangen. Sono, halo. Iya dulu. Sampeyan koyo koyo sopo? Unmute. Kayak gubernur itu. Pak Karwo. Kayak Pak Karwo. Kulase asem. Ya, tes. Oke. Pak Wida, selamat pagi. Assalamualaikum. Kakak bagus loh, what? Waduh bukunya akeh bagus. Itu diwaca kabeh. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya paling banyak sastra sejarah, Pak Wono. Bagus, semoga kita semua sehat. Saya gulirkan ke Bu Dina sebagai host. Pak Wono, halo. Belum. Ada mentah? Full AC deh ini. Full AC. Iya. Gini malor ah. Ora ini. Dia malor ah, men. Ora ndek markas. Oh, malor tak kunci. Oh iya. Iku ono penampakan ya guru sampean. Ya iya. Kate goreng gedang gitu. Gua kawat no ini. Rene oleh nganggur. Mateng-mateng. Oh, sik anu. Ya tenang nih. Lemburan. Siapa lemburan? Ayo pompong ono mari ketok gedang liatan mateng-mateng udah semangat. Codot garep lah. Nganti momo lah. Akhirnya tak ketoki dhewe, pangan dhewe nganti momo. Bu Nila, apa kabar? Bu Nila sudah masuk. Bu Nila. Belum masuk ya. Iya. Bagus. Kalau nanti Bu Nila tidak bisa join karena sinyal down. Oke. Iya. Minta Siap. tolong ya kakak. Siap. Untuk moderator. Sekarang. Halo. Namanya siapa dulu? Siapa? Wah, suaranya akeh sing mlebu iki. Nang. Wah, mana pakai kacamata? Ini bagus. Zane Kak Goes, Pak.
Kak Kaji apa sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakai Hari kacamata. sarapan Agus. Oh, ora. Kok nggak kacamata Malian? Ini enggak ngono. Lek cedek-cedek lek ngono di anu iku gak pate jan. Lek ngene ya Kalah. Halo, assalamualaikum. Ketok gantengnya. Kalah. Ono kode loro kanan kiri yo kakek ngomong. Ya. aduh tambah ombak Agus. Oh, tambah sakti ya. Tambah sakti. Ora kroso iki lho kok tambah ombak. Narasumber Selamat pagi. Alhamdulillah. Bunila ada tampak di Halo. Assalamualaikum pagi Salam. semua Bapak Ibu. halo, Wah, kantor bermain siap. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ya, saya lagi berada di tempat yang jauh. Pak Misti, Pak Halo. Abrahan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga hari ini kegiatan kita lancar ya Pak. Amin. Pak Abrahan ini saya pakai HP. Ngarepe tuku apa Hani? Kak, tutup lek Minggu, Bos. Belum tahu siapa-siapa teman-teman. Lek Jumat tutup. Orang sudah bilang. Selamat pagi Pak Ngaripin. Iya. Jadi sudah mulai datang. Ibunya bagaimana Bunila? Sinyal saya lagi Gus, halo. Ya, Pak Tam. Alhamdulillah sudah membaik. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya Jumat kan hari Fatihah di kawasan. Aku Iya. Bunila? Bu Fadila. Iya. Tadi kami Sudah ada berapa orang yang Iya. Pak Agus, kalau nanti sinyal jenengan down, presenternya sama hostnya sama Bu Dina akan dipulihkan Pak moderator, maaf. Siap. Ini kondisinya sinyalnya down. Sudah 37 orang Bu Dina. Oke, ini sudah dapat sinyal bagus saya. Bismillah, monggo. Insya Allah bagus ini Bu. Kita sudah bisa mulai jam berapa? Sudah dimulai hari ini sudah berapa orang? 37 Bu 37 Dina. Ya. 37 dari Oke, bentar ya Pak ya. Laptop saya Lebih dari hidupkan. Lebih dari separuh. Jumat, Kita mulai, Cok. Oke, baik Bapak Ibu. Ayo. Oke, saya mulai ya. Oke. Pak Arif mendelia lah apa Pak Arif itu? Terima kasih, mohon yang belum Oke, Bu Dina, suaranya maaf, mohon maaf Dina, suaranya agak tidak begitu jelas. Mungkin bisa saya ulang bahwasanya nanti ketika Bapak Ibu pada saat pemateri menyampaikan materi, dimohon Bapak Ibu semua mematikan speakernya yang ada tanda mic di klik sehingga menjadi berwarna merah. Begitu kan Bu Dina? Nggih. Nggih. Bisa kita mulai sekarang ya Bapak Ibu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Turen, yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 SMA Negeri 1 Turen. Bersyukur pada hari ini Jumat
3 Juli 2020 kita bisa mengikuti acara workshop virtual yang kedua. Salam serta salawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, biar acara lebih cepat terlaksana dengan baik dan juga menghemat waktu, marilah kita langsung mengikuti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Fadilah Umi Maisaroh MPD. Beliau akan memaparkan semua materi yang sederhana tentang pembelajaran kita dengan melakukan Freesheet, kemudian juga dengan aplikasi Freesheet, dan juga nanti beliau yang akan memaparkan biodata beliau. Kepada yang terhormat Ibu Fadilah, disilakan. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah dari rumah masing-masing. Monggo Bu Dila. Oke, terima kasih Ibu Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin menyampaikan sedikit informasi tentang materi dari yang kami peroleh dari program Gobuk Jatim Cerdas. Nanti untuk teman-teman dari SMAN 1 Turen yang berada pada gelombang 4 supaya sudah memiliki bayangan nantinya harus melakukan apa. Nah, pagi ini materi yang harus kami sampaikan adalah membuat media pembelajaran sederhana dengan menggunakan aplikasi virtual Freesheet. Ada yang menyebut Freesheet, ada yang menyebut Freesheet, Bapak Ibu. Tidak menjadi masalah. Nah, harapan kami untuk kegiatan belajar pagi ini, kita juga bisa pelan-pelan sambil berlatih. Kita langsung saja pada materi yang mulai dengan install pertama kali, bukan install ya Bapak Ibu, login pertama kali. Kalau kita mau menggunakan Freesheet, oh iya, Freesheet itu enaknya, kalau kita pakai Freesheet itu seperti buat PowerPoint Bapak Ibu. Tapi kalau PowerPoint itu kan animasi dan pergerakan slide, juga gambar-gambar, penataan letak dan lain sebagainya, desainnya itu kan kita yang buat sendiri. Nah, kalau seperti saya dengan keterbatasan pengetahuan IT saya, terkadang kalau ahli IT atau teman-teman yang ahli IT 10 slide itu mereka bisa selesai dalam 5 menit. Nah, kalau saya harus 3 jam. Nah, ketika ada aplikasi Prezi ini ternyata lebih memudahkan saya untuk membuat slide PowerPoint di mana nanti tampilannya juga animasinya itu kita tinggal klik-klik mana yang kita suka, mana yang sesuai dengan pelajaran kita. Semuanya ada, mana yang sesuai dengan profesi kita. Jadi ibaratnya Freesheet itu ibaratnya kita punya rumah itu sudah disediakan tempatnya, ruangan-ruangannya itu sudah tertata, jadi ibaratnya kita tinggal naruh kursinya mau ditaruh di posisi mana supaya terlihat cantik, ganteng, bagus gitu ya, menarik terutama. Nah, kemudian kalau PowerPoint ketika kita nanti kalau PowerPoint manual, PPT yang seringkali kita lihat, kita kerjakan, saya terutama dulu itu pergerakannya kan manual. Tetapi kalau Prezi ini nanti ketika apalagi di MUS PJJ begini ini, ketika kita memberi layanan anak-anak, kita tinggal klik tombol yang yang tombol panah gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa santai. Dan itu linknya juga bisa di-share. Nah, sisi kelemahannya untuk ya semua pasti ada plus minusnya Bapak Ibu ya. Kalau slide PPT yang manual itu kita bisa mengerjakan dengan offline, jadi tanpa adanya sambungan internet. Kemudian kita bisa share begitu, disimpan di flash disk yang seperti itu menjadi file kita. Tetapi kalau di Freesheet ini
ketika kita mengerjakan kemudian lampu mati karena kita sedang online ya, ketika mengerjakan kita harus ada sambungan internet, maka file kita tidak akan hilang. Dan nanti kalau kita sudah sign in, sudah masuk ke layanan Freezy, tentu saja kita cari yang bebas bayar ya Bapak Ibu, yang gratis. Selama ada yang gratis, kenapa kita harus bayar, kan? Nah, gratis sudah bagus-bagus tampilannya. Nah, itu kalau kita nanti misalkan pas ngerjakan terus lampu mati di Freezy ini, kita kehilangan data. Jadi apa-apa yang sudah termasuk animasinya, termasuk jadi setting awal sampai setting akhir dari pekerjaan kita itu semuanya nanti kita tinggal klik di Google, nanti kita tinggal klik freezy.com, nanti akan langsung diarahkan ke rumah kita di Freezy, ke akun kita. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu yang sudah familiar dengan IT bisa sambil langsung buka di Google-nya. Ini saya akan mulai share konten. Mohon izin Bapak Ibu, saya pakai kecepatan pelan-pelan, G. Nah, di sini kalau kita nanti membuat, pertama kita masuk di site Google yang halaman awal Bapak Ibu. Nah, sebentar. Oke. Baru. Nah, Bapak Ibu mau di atas, yang suka di atas ditulis freezy.com. Boleh, monggo. Mau diketik di tengah, yang suka di tengah, mau diketik freezy.com, diketik di sini juga boleh. Silakan loh. Kalaupun diketik di tengah, lari juga ke atas kan? Tapi tidak boleh diketik di bawah Bapak Ibu, tidak ada site-nya. Oke. Nah, monggo abahan sambil praktek nggih Bah nggih. Oke, diri monggo. Nah, kita kalau ini menandakan bahwa kita belum punya akun di Freezy Bapak Ibu. Nah, gimana masuknya Bapak Ibu selama kalau kita ingat ketika PAT kemarin atau ulangan online kemarin kan kita buat soal-soal di Google Form itu ya Bapak Ibu di sekolah kita. Nah, di situ kalau Bapak Ibu pakai laptop yang sama berarti email Bapak Ibu sudah tertanam di laptop Bapak Ibu. Ya. Nah, itu tinggal kita login kalau sudah pada posisi begini, ada gambar otak yang seperti ini berarti sudah pada jalan yang benar. Nah, kita tinggal mau login, mau pilih login, mau pilih get started itu sama Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama kali masuk, saya pilih login aja. Ini masih free, mau login, mau get started, semuanya free Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk yang laptopnya pernah dipakai buat soal online, berarti email Bapak Ibu atau Google Drive ya, sudah ada Google Drive di laptopnya, berarti Bapak Ibu sudah punya email di laptop tersebut. Nah, seperti saya nih, penyakitnya emak-emak ya, kalau sudah kena urusan belanja kan lupa email, lupa password yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu punya Facebook, nya pakai Facebook aja langsung Bapak Ibu diklik. Nah, kalau saya lebih suka pakai yang ini, login with Google. Oke, jadi enggak iling-iling yang di sini. Langsung di sini atau Facebook silakan diklik, maka nanti Bapak Ibu akan dibawa pada emailnya Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya sudah punya akunnya, jadi nanti kalau bentar saya log out dulu biar sama-sama paham nggih. Nah, ini saya log out dulu biar tampak dari awal. Oke. Ngeten nggih Bapak Ibu, saya awali. Terus ini get started, sama prosesnya sama. Nah, ini Bapak Ibu kalau
pertama banget masuk di Freezy ini awal-awalnya kita tuh ini kan bahasa Inggris semua, nggak usah diperhatikan Bapak Ibu, langsung aja kita pilih yang kita profesinya kan student and educator. Nah, kita pilih yang basic, yang free, kita continue. Kalau ini berbayar, ini trial jangan, eman duitnya Bapak Ibu. Nah, kita continue. Nah, ini Bapak Ibu start your free basic account. Nah, ini Bapak Ibu enggak usah bingung. Langsung aja pilih Bapak Ibu mau suka pakai Facebook apa pakai Google, monggo diklik saja. Oke, kalau saya pilih pakai email saya. Nah, begini Bapak Ibu tampilannya nanti. Jadi Bapak Ibu akan langsung dibawa di halaman di rumahnya Freezy ini. Sama Bapak Ibu, meskipun nanti Bapak Ibu pertama kali menggunakan langsung dari Google Chrome juga nanti pertama tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, hal yang penting buat kita adalah tentang presentasi kan Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja di sini sudah disediakan macam-macam Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita bekerja di Prezi ini, kita harus connect internet, ya. Tuh. Nah, presentasi di sini menunya apa saja. Nah, oke, kita klik create from template supaya kita tahu isinya rumah-rumah yang disediakan, yang mau kita buat PPT animasi. Nah, Bapak Ibu cantik kan ya? Macam-macam. Kalau yang bisnis, ini semuanya ada di sini. Silakan. Nanti ini semuanya tidak membayar Bapak Ibu. Nah ini macam-macam. Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan dan keilmuan Bapak Ibu. Juga keperluannya mau nerangkan apa. Semua mata pelajaran ada di sini. Nah, oke. Jika Bapak Ibu nanti mencari-cari, nah ini Bapak Ibu untuk tambahan, anak-anak kita yang sekarang berada di perguruan tinggi, mereka itu sudah mengenal ya hal Prezi ini. Jadi kalau nanti kita punya putra-putri yang berbicara tentang Freezy atau Prezi, well, kita sudah tahu wajahnya. Oh, alah, ngono gitu ya. Jadi sebagai tua kita biar enggak terlalu bagaimana gitu. Nah, bisa kita lihat macam-macam isi rumah ya. Kalau saya pakai istilah memudahkan daya ingat saya, ini rumah. Nah, sekarang saya mau buat presentasi. Pilih yang mana, monggo Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka yang seperti ini, berbayang-bayang begini ini silakan. Oke, kalau Bapak Ibu suka yang melayang-layang begini silakan. Semuanya bisa digunakan selama tidak ada tanda gembok Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanda gembok itu artinya layanan itu berbayar. Nanti akan tampak nanti. Saya pilih yang saya coba ya. Oke. Nah, ini aja gambar rumah. Oke. Nah, kalau kita sudah menentukan satu pilihan, kita mau pakai Prezi ini. Kita akan gunakan template ini. Maka kita tulis dulu di sini. Contoh. Judul materi misalkan presentasi. Saya pakai istilah bahasa Inggris presentasi simple present tense. Ini hanya contoh saja. Oke, sudah seperti ini. Oke, kemudian di sini siapa saja yang bisa mengakses ke rumah kita nanti itu dicentang anyone on the web Bapak Ibu ya. Jadi apa? Kita berbagi ilmu, semuanya juga gratis kan, nggih?
Nah, terus kita klik continue. Tuh, kita tunggu sebentar. Nah, ini kalau nanti tiba-tiba sinyal down, kita lagi kerja di posisi sinyal down, maka dia akan berhenti sendiri, Bapak Ibu. Oke, ini masih loading. Nah, ini saya sudah masuk di sini, Bapak Ibu. Ini sudah disebut rumah ya, rumah presentation. Terus bagaimana saya itu kesulitan nanti terus ngetiknya bagaimana? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Kita langsung pada hal yang esensi. Nah, kalau Bapak Ibu Persani di sini ada tanda yang seperti ini. Ya, ini kita berada di overview 1 di judul besar. Ibaratnya ini pintu halaman depan rumahnya, rumah yang kita mau buat itu. Kita mau desain, bukan kita mau buat. Kita mau desain. Jadi kita tinggal mendesain. Nah, kalau sudah contoh ya tadi nggak ada garis-garisnya. Nah, kalau kursor kita arahkan ke sini, ini tinggal klik cepat 2 kali. Bentar Bapak Ibu. Oke ya. Klik cepat 2 kali, maka kursor kita akan sudah berubah seperti ini. Oke, kalau kita mau ketik, ya saya pakai yang manual, kita pakai menghilangkannya, bisa di del, bisa di backspace. Nah, misalkan ini tentang simple present tense. Oke, terus kita, kok elek huruf B? Kayak singgai. Saya mau ganti dengan huruf yang lebih bagus. Boleh Bapak Ibu. Jadi cara ngetiknya sama ketika Bapak Ibu sedang ngetik di di Word. Jadi kalau ini yang seperti ini, jadi kalau kita mau nengahkan, ini kok elek, kok kegeden, terus kita mau nengahkan tulisan, kita blok saja. Terus pilihannya di sini. Nah, ini yang saya maksud dengan semuanya sudah disediakan di sini, kita tinggal mendesain. Jadi kita tinggal mendesain mana yang kita tata letak ya, tata letak mana yang kita inginkan. Nah, kalau ini misalkan menurut saya kok kurang besar hurufnya, maka tinggal klik yang di sini. Kalau saya mau kok kurang tebal, ya ditebalkan. Kalau saya itu tadi tebal, Bapak Ibu, bawaan dari sini, bawaan dari contoh huruf ini. Oke, kalau saya mau ganti model huruf, bagaimana? Ya tinggal di klik style Bapak Ibu. Jadi, nah di sini sudah disediakan. Bapak Ibu mau pilih stylenya itu apa? Ganti latar belakang. Ini latar belakang background, bukan tegalan. Terus ini, maaf Bapak Ibu, shape dan layout ini ya settingnya. Kemudian ini color. Nah, coba Bapak Ibu, kalau saya klik mengganti color, maka akan tampak di layar Bapak Ibu yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau yang seperti ini gratis tanpa bayar. Beda lagi kalau sudah ada yang gembok-gembok. Nah, nanti ada, kalau misalkan di layanan sini ada yang bertanda gembok-gembok, itu artinya berbayar dan itu mahal. Oke, kalau mau mengganti di situ. Terus kalau title ini sama, ini mengganti huruf. Nah, akan muncul di layar sebelah sisi sini. Mana yang Bapak Ibu mau mau gunakan, nanti akan muncul di sini. Jadi kalau komputer jaringan internet sedang digunakan sendiri, maka akan bus-bus Bapak Ibu. Nah,
Oke. Nah, bagaimana jika saya ingin, nah ini, oke, nah, bagaimana jika saya ingin, oke, ini tadi ya Bapak Ibu, oke, di setiap gambar ini ada, kalau diklik kan ada tanda-tanda yang seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu Persani, di sini ada, ini gambar-gambar ini menandakan apa sih? Sebetulnya kalau kita buat PPT itu kan satu slide, beberapa animasi, kemudian satu topik misalkan begitu. Tetapi kalau di Prezi ini enaknya kalau kita mengklik gambar yang seperti ini, ada tanda seperti ini, berarti dia adalah slide utama. Di mana di slide utama ini kita bisa menambahkan catatan-catatan juga apa yang mau kita presentasikan. Nah, tinggal klik. Nah, jika Anda Persani, di sini ini ibaratnya kita di rumah itu sedang berada di ruang tamu, kemudian ini ruang tamunya, di dalam ruang tamu itu ada apa saja yang akan kita kenalkan. Nah, di sini misalkan simple present tense tadi saya buat mau untuk simple present tense-nya dalam percakapan misalkan. Ini saya pakai ungkapannya, expression. Pokoknya harus berani mencoba, ngeklik. Nah, biar enak Bapak Ibu. Oke, expression using, tidak masuk. Mohon maaf, kabelnya. Oke, thank you Pak Iman. Simple present. Nah, bagaimana kalau ini menumpang huruf ya? Kan tampak toh Bapak Ibu yang seperti ini enggak usah bingung. Ini digeser aja. Dia bisa bergerak kok Bapak Ibu. Tinggal digeser sudah mau bergerak sendiri. Jadi enggak perlu Oke, jadi saya pilih, maaf itu tadi saya pilih klik kanan del, mohon maaf. Nah, Bu, misalkan saya mau nengahkan, ya sama prosesnya Bapak Ibu sudah kadung ngetik, lupa mau nengahkan, sama, klik 2 kali aja. Nanti nah disorot seperti itu, kembali lagi ke sini. Ini putra-putri kita sudah sangat kenal. Oke, sekarang kita di dalam expression using simple present itu apa saja? Nah, ini ada tulisan zoom in. Kita kalau mau nambahkan, kita zoom in. Oke. Nah, nanti ini diisi. Kalau misalkan ini ada gambarnya Mbak, kita nggak suka. Ya sudah, diklik aja, kita tekan del. Nanti dia hilang sendiri. Nah, demikian juga dengan ini, kita tekan del. Kita ganti gambar apa sesuka kita. Jadi, nah kalau sudah selesai, baru kita zoom out. Bapak Ibu, di Prezi itu enaknya kalau kita seperti saya tidak pinter buat animasi itu ya. Saya sangat tidak pinter buat animasi dan tidak telaten. Maka di Prezi ini saya sudah terfasilitasi dengan pergerakan-pergerakan slide-nya tersebut. Kalau kita mau nutup ini, kita zoom out. Oke, nah kita coba. Kita presentasikan. Misalkan kita mau nerangkan materi ke anak-anak.
Oh ya, satu hal Bapak Ibu, kalau kita sedang misalkan ini mau kita ini kan ya apa batalkan, maka kita tinggal tekan yang undo, yang seperti itu. Oke. Kemudian untuk menu-menu yang lain seperti insert yang seperti itu, Bapak Ibu bisa pelajari nanti untuk share, konten share apa saja juga bisa kita pelajari. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita nanti mau presentasi tinggal ini di sini. Oke. Nah, saya contohkan itu tadi kan apa-apa yang sudah ketika kita apa langkah-langkah ketika kita akan ini ya ini load band. Saya mau play, dia tidak mau. Oke, kita pakai yang ada aja. Nah, Bapak Ibu, ini untuk slide yang sudah pernah kami buat. Nah, terjadi ketika lampu mati dan lain sebagainya, itu semuanya sudah di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau share ke anak, linknya tinggal misalkan Bapak Ibu, nah kan Bapak Ibu ya. Jadi di presentasi Prezi yang sudah kita siapkan, meskipun kita sedang tidak berada dengan koneksi internet, kita lagi keluar kota sama keluarga, tapi anak-anak harus menyaksikan presentasi atau video yang kita buat di Prezi ini, kita simpan aja nanti di WordPad, di catatan kita, ya linknya materi kita yang akan kita share. Nah di sini diklik Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu bisa persani kan. Kalau Bapak Ibu mau ngedit judul ada di sini. Bapak Ibu mau nyuruh anak-anak download ada di sini. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa persani di sini ada tanda gembok. Nah, sesuatu yang digembok berarti dilarang dibuka kecuali dibayar. Oke, lah ini kalau share view link, monggo silahkan. Atau make a copy itu membuat kopi dari file yang kita sudah buat. Jadi kalau saya berpikiran lebih baik ini yang di-share ke anak-anak. Misalkan kita punya grup WA gitu ya. Ya, anak-anak coba diklik link ini, perhatikan nanti tugasnya sudah ada di situ semua. Nah, kita kasih sama keluarga. Tetapi dan ini sudah selesai kita buat, bahan-bahannya sudah selesai kita buat. Dengan catatan Bapak Ibu jangan salah kasih link ya. Nah, kalau kita ingin menyaksikan sebagai contoh saja. Oke. Nanti kalau ini yang akan saya bicarakan ini adalah ketika Bapak Ibu harus face to face secara virtual dengan anak-anak. Dengan menggunakan Prezi ini, Bapak Ibu, ini akun Bapak Ibu, kita tinggal tekan ini. Menurut saya lebih fleksibel dan lebih cepat dengan kemampuan IT yang saya miliki yang sangat down, yang tidak begitu paham macam-macam fasilitas di internet. Saya merasa nyaman ketika ketemu dan berkenalan dengan Prezi ini, dan saya pakai yang gratis Bapak Ibu. Nggih, lah niki ada tanda ini, kita tinggal ini belum saya ganti judul utamanya Bapak Ibu. Kita tidak usah susah-susah masuk ke PPT kita, dia sudah jalan sendiri sesuai yang kita atur. Nah, ini kebetulan saya ambil dari untuk contohnya fitur-fitur rumah belajar, di mana di situ disediakan banyak sumber bahan ajar. Misalkan kita di sini mau kita paste linknya, bisa. Ketika tadi kita membuat PPT, ya kita copy linknya dari YouTube atau dari mana gitu, kita paste di sini, nanti akan muncul sendiri. Oke, nah
Kalau nanti kita punya kelas virtual pakai Freezy ini, kita bisa sambil ngomong, tangan kanan kita tinggal tekan klik-kliknya. Oke, yang seperti ini. Ini sangat menyenangkan. Hanya kita cuma butuh mau mencoba untuk hal-hal seperti ini demi kelas kita nanti santai kita. Nah, penilaiannya nanti bagaimana itu adalah hal lain di pembelajaran kita kan Bapak Ibu. Itu. Nah, ini adalah produk akhirnya. Misalkan tiba-tiba ketika presentasi mati lampu, sudah ya. Ini tidak saya simpan, tiba-tiba mati ya. Maka nanti akan kembali ke menu ini lagi, jadi otomatis tersimpan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ini semuanya jauh dari sempurna, jika ada kekurangan semata-mata dari saya, jika ada baiknya itu semata-mata dari Allah. Semoga yang sedikit dan penuh kekurangan ini bisa sedikit membantu memberikan ide jeling gitu buat kita semua menghadapi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fadila. Terima kasih Bu Fadila. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Saya lihat di chat room kok belum ada yang menanyakan. Terus untuk presensi ditunggu lagi nggih Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Nggih, Pak Ibnu. Monggo. Enggak Bu, cukup jelas. Terima kasih. Ya memang ini kemampuannya untuk mengikuti itu ya pelan-pelan, tapi ada kemauan yang untuk belajar, insya Allah bisa kok kita. Nah, teman, semangat semuanya, sukses untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, berarti tidak ada yang menanyakan sambil kita belajar bersama nanti pelan-pelan. Oh ini ada pertanyaan Bu. Bagaimanakah caranya ambil materi dari internet terus masukkan ke rumah tadi? Bagaimana caranya ambil materi dari internet terus masukkan ke rumah tadi? Oke, dari Bu Luki ya. Ya. Oke, Luki, terima kasih. Kalau yang dari internet itu dari YouTube atau copy paste dari PPT, Bu Luki. Kalau dari YouTube, buat saya penyuka gratis ya, itu saya pilih yang tidak bercopyright. Linknya yang bahan yang mau saya cari itu saya klik di browser ininya itu ya, di YouTube itu yang tidak bercopyright, kata kuncinya itu, atau no copyright. Nah, jadi yang diklik adalah linknya. Yang kita klik adalah linknya, kemudian kita tempel di slide tadi, di slide riset kita. Saya edit dari sini saja. Oke, bagaimana Bu Luki? Ya. Puas? Atau nanti bisa chatting secara pribadi ke Bu Fadila ini? Terus ada pertanyaan yang kedua Bu, dari Bapak Teguh. Tadi di infonya awal, logon Presi ada info untuk free trial 7 hari. Kalau lebih 7 hari, misal siswa memperoleh info dari guru atau temannya. Monggo Bu Fadila. Bagaimana Bu? Tadi info awalnya, login Presi ada info untuk free trial 7 hari. Nah, kalau lebih dari 7 hari, misal siswa telah memperoleh info dari guru atau temannya. Oke.
Jadi 7 hari. Kalau kami buat yang ini tadi, Bapak Ibu, I would like to share content ya. Kalau yang kami buat tadi, Bapak Ibu itu ya, yang ini sudah kami buat. Nah, ini ada tanggalnya nggih, Juni tanggal 25 2020. Sampai dengan hari ini berarti sudah 7 hari dan ini masih bisa saya buka. Itu artinya kita masih bisa akses. Nah, kecuali seperti layanan Cisco Webex yang kita pakai sekarang ini nanti semakin banyak penggunanya